Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, pada video kali ini kembali kita akan mengungkap dan mempelajari amalan-amalan masa tua. Beberapa amalan masa tua, yakni amalan yang harus diusahakan dilakukan dengan istiqomah saat kita telah memasuki usia tua, mulai usia 40 tahun hingga sampai usia 60 atau 70 tahun. Amalan-amalan ini disebut amalan masa tua sebab amalan-amalan ini adalah amalan husnul khotimah, amalan penghapus dosa, amalan agar selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan juga amalan masuk surga. Kita tidak tahu kapan saatnya Allah menjemput kita. Namun Rasulullah mengabarkan bahwa usia umat Rasulullah berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Maka kita yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas hendaklah bersiap-siap menghadapi saat dijemput Allah untuk kembali kepadanya. Di antaranya dengan mengamalkan 5 amalan masa tua yang akan kita pelajari pada video kali ini. Maka mari simak video ini hingga selesai, dan mari aminkan doa berikut ini dengan menuliskan kalimat amin di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan semua doa dan hajat kita. Allahumma ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun, maka ampunkan kami semua. Ampunkan kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan segenap kaum muslimin. Di antara kami ada yang sedang kesulitan, maka mudahkanlah baginya. Di antara kami ada yang sedang kekurangan rezeki, maka cukupilah rezekinya. Dan di antara kami ada yang sedang sakit, maka sembuhkanlah. Ya Allah, sihatkanlah jasmani rohani kami, kuatkanlah kami dalam ibadah kepadamu, selamatkan kami dari siksa kubur dan siksa neraka. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, 5 amalan masa tua yang bisa kita amalkan agar kelak husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka adalah sebagai berikut. Boleh kita amalkan semuanya atau kita pilih salah satunya dan kita istiqomahkan setiap hari. Amalan yang pertama, melazimkan istighfar setiap hari. Ada beberapa waktu utama untuk membaca istighfar. Di antaranya setiap habis sholat dan sebelum tidur, dan juga di waktu asar sebelum terbenam matahari. Setiap habis sholat dan sebelum tidur dianjurkan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Rahasia keutamaannya, dihapuskan dosa meskipun dosa kita ada sebanyak buih di lautan. Sedangkan istighfar di waktu asar sebelum terbenam matahari adalah amalan penghapus dosa 70 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim disebutkan Rasulullah bersabda, "Istaghfirillah fil yaumi qabla an taghiba syamsu 70 marratan yughfaru laka dzambu 70 aman." Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah dalam satu hari sebanyak 70 kali sebelum terbenam matahari, maka diampuni dosamu selama 70 tahun. Nah, untuk praktiknya kita bisa mengamalkan istighfar pendek Astaghfirullahaladzim sebanyak 70 kali setiap hari di waktu asar, diiringi kesungguhan memohon ampunan kepada Allah. Amalannya kedua, istiqomah membaca doa masuk surga, selamat dari neraka. Selain doa memohon ampunan, termasuk doa yang harus diistiqomahkan membacanya adalah doa masuk surga, selamat dari neraka.
Di antaranya dengan melazimkan doa pendek yang diteladankan salah satu sahabat Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, yaitu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Selain itu, sehabis sholat maghrib dan subuh, kita bisa melazimkan doa pendek berikut ini. Sebab Rasulullah memberikan kabar gembira bagi yang istiqomah membacanya. Jika meninggal dunia setelah membacanya, Allah tetapkan bebas dari siksa api neraka. Doanya adalah Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Amalan yang ketiga, istiqomah membaca surah Tabarok setiap malam. Surah Tabarok adalah amalan penyelamat dari siksa kubur, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarok atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Demikian pula kelak pada hari kiamat, surah Tabarok akan datang membela orang yang membacanya. Seandainya telah masuk neraka, maka surah Tabarok akan mengeluarkannya dari neraka dan kemudian memasukkannya ke dalam surga. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat yang akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Amalannya keempat, istiqomah mengamalkan Sayyidul Istighfar. Rasulullah mengabarkan orang yang suka membaca Sayyidul Istighfar setiap hari, jika kelak meninggal dunia maka akan termasuk ahli surga. Adapun redaksi Sayyidul Istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma suna'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amalan yang kelima, istiqomah membaca sholawat 80 kali setiap hari Jumat. Rasulullah bersabda, man shalla alayya fi kulli jumu'atin 80 marratan ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba 80 sanatan. Siapa saja yang membaca sholawat kepadaku pada setiap hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Adapun redaksi sholawat penghapus dosa 80 tahun adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Demikianlah 5 amalan masa tua agar kelak kita selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.